Kali ini gue mau ngebahas soal salah satu komoditas di Indonesia. Bukan minyak, bukan batu bara, bukan juga sawit. Tapi gue mau bahas soal bauksit. Nah, teman-teman pernah dengar gak soal bauksit ini? Jadi bauksit ini adalah biji utama yang digunakan untuk memproduksi aluminium. Jadi kalau mau produksi aluminium, bauksit ini adalah bahan utamanya. Bauksit pertama kali ditemukan oleh seorang geolog bernama Pierre Berthier, berkebangsaan Prancis, tahun 1821 di desa Les Baux. Kemudian pada tahun 1961, Henry Saint-Clair Deville, seorang ahli kimia berkebangsaan Prancis, memberikan sebutan mineral tersebut dengan nama bauksit, sesuai dengan lokasi penemuannya untuk pertama kali. Sedangkan di Indonesia, bauksit pertama kali ditemukan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, tahun 1924. Bauksit dikenal sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Bauksit juga dapat menjadi bahan pembuatan kemasan makanan, bahan penutup retakan, bahan pembuatan tinta print dan fotokopi, bahan baku pembuatan besi dan baja, bahan pembuatan keramik, dan bahan pembuatan pita kaset rekaman. Bauksit juga menjadi salah satu material untuk membuat pembangkit energi baru dan terbarukan. Di tengah sentimen transisi energi baru dan terbarukan, bauksit menjadi salah satu komoditas seksi untuk mencapai itu semua bersama nikel dan teman-teman. Gak seperti nikel dan batu bara di mana Indonesia menjadi salah satu negara produsen utama, posisi Indonesia di bauksit tidak begitu kuat, hanya 4,3% dari total produksi di dunia. Sangat jauh jika kita bandingkan dengan Australia yang setara 28,2% dan Cina yang menyumbang sekitar 22% dari produksi bauksit dunia. Meskipun begitu, bauksit tetaplah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan karena merupakan bahan baku utama untuk produksi aluminium. Meskipun hanya 4-6% dari total produksi dunia, Indonesia merupakan negara produksi bauksit terbesar ke-6 di dunia. Namun, Presiden Joko Widodo resmi melarang ekspor biji bauksit mulai Juni 2023. Presiden Joko Widodo akan memberlakukan larangan ekspor biji bauksit mulai bulan Juni 2023. Seiring dengan itu, pemerintah akan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Ada alasan utama sebenarnya kenapa Pak Jokowi waktu itu melarang ekspor biji bauksit. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman? Kenapa alasannya dilarang tuh ekspor bauksit? 1, 2, 3, ya. Alasan utamanya adalah karena hilirisasi. Pemerintah berupaya untuk mendorong industri hilirisasi dan menambah nilai tambah perekonomian Indonesia. Meskipun begitu, hilirisasi komoditas bauksit masih belum optimal. Hal ini masih terlihat dari kurangnya kapasitas smelter hingga sulitnya mendapatkan pembangkit listrik untuk hasil biji bauksit. Larangan ekspor bauksit ini juga akan membuat harga bauksit global meningkat. Namun, larangan ekspor biji bauksit ini sebenarnya memberikan dampak negatif, seperti berkurangnya pendapatan ekspor dan penerimaan negara dari royalti, produksi bauksit yang tidak terserap, ataupun pengurangan produksi bauksit secara besar-besaran dan tenaga kerja yang akan kehilangan pekerjaannya. Salah satu cara agar dampak negatif ini bisa diminimalisir adalah dengan mendorong percepatan pembangunan smelter bauksit, agar pemanfaatan bauksit dari hulu ke hilir ini bisa segera terlaksana. Meskipun begitu, dalam jangka pendek, larangan ekspor biji bauksit akan menurunkan pendapatan ekspor. Tetapi dalam jangka panjang, seiring meningkatnya nilai tambah dari hasil hilirisasi dan produk turunan bauksit, maka pendapatan nasional tentunya akan meningkat. Kita tahu bahwa pemerintah sangat fokus dengan yang namanya hilirisasi. Nah, untuk meningkatkan nilai tambah mineral dalam kegiatan usaha pertambangan harus dilakukan melalui pengelolaan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam. Kegiatan pengolahan dan pemurnian tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas bernama smelter. Smelter adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Namun, dari total 12 smelter bauksit yang direncanakan, baru 4 smelter bauksit yang telah beroperasi. Kenapa hilirisasi ini penting? Staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandi Arief mengatakan, potensi penambahan pendapatan negara bisa melesat hingga 8 kali lipat dari hilirisasi bauksit menjadi alumina. Berdasarkan catatannya, pada 2021, harga biji bauksit berada di level $24-30 per ton. Dapat menyumbang pendapatan negara sebesar 628 juta US dollar atau setara dengan 9,8 triliun dengan penjualan sebanyak 23 juta ton biji bauksit. Sementara apabila dijual berupa alumina,
penerimaan negara diperkirakan bisa melejit menjadi 8 kali lipat dengan asumsi harga alumina sekitar $200 sampai $300 per ton. Dengan asumsi penjualan pada volume yang sama saja, penerimaan negara akan menjadi $5 miliar atau sekitar 79 triliun. Kalau hanya biji bauksit aja 9,8 triliun rupiah, kalau alumina dengan volume yang sama bisa menjadi 79 triliun rupiah. Namun perlu diingat lagi teman-teman, jika penyerapan biji bauksit terus meningkat namun konstruksi smelter tidak terselesaikan, hal ini akan menyebabkan penyerapan bauksit menurun. Selain itu, pembangunan smelter ini membutuhkan biaya yang besar. Satu smelter bauksit diperlukan biaya hingga 1,2 miliar US dollar atau setara dengan 18,2 triliun rupiah. Sehingga investasi dalam pembuatan smelter ini sangat berat dan kurangnya kepercayaan investor dalam negeri serta lembaga pinjaman untuk ikut berinvestasi pada pembangunan smelter. PT Cita Mineral Investindo atau Cita adalah perusahaan yang bergerak di bidang penambangan bauksit serta pengolahan dan pemurnian alumina di Indonesia. Didirikan pada tahun 92 dengan nama PT Cipta Panel Utama, perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana atau IPO pada Maret 2002. Cita juga merupakan perusahaan tambang bauksit terbesar di Indonesia dengan market cap sekarang per 17 November 2024 sebesar 12 triliun rupiah. Perusahaan ini memproduksi metallurgical grade bauxite atau MGB dan melalui entitas asosiasinya PT Well Harvest Winning Alumina Refinery memproduksi smelter grade alumina atau SGA. Buat yang nggak tahu, MGB disebut juga dengan waste bauxite, yaitu bauksit mentah yang sudah melalui proses pencucian dan memiliki kadar aluminium yang lebih tinggi. Selanjutnya, MGB digunakan sebagai bahan baku proses pemurnian untuk menjadi SGA di pabrik WHW. Setelah proses ini, dihasilkan SGA dengan kadar aluminium yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 98,5%. SGA selanjutnya digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan aluminium. Imbas dari larangan ekspor pada Juni 2023, penjualan Cita tahun 2023 menurun. Hal ini dikarenakan selama ini ekspor bauksit masih menjadi key driver utama dari Cita, sedangkan pasar domestik belum bisa menyerap kapasitas yang sebelumnya ditujukan untuk ekspor. Kalau kita lihat, Cita memiliki hutang yang sangat kecil, kemampuan bayar hutangnya juga sangat baik, dan seluruh piutang Cita nggak ada yang nunggak, semuanya dapat tertagih. Pada kuartal 3 2024, emiten tambang bauksit ini mencetak penjualan bersih 1,86 triliun rupiah dalam periode Januari sampai September 2024. Anjlok dibandingkan 2,64 triliun pada 9 bulan 2023. Tapi Cita Mineral Investindo atau Cita menekan beban pokok penjualan 1,04 triliun per akhir September 2024. Alhasil, PT Cita Mineral Investindo atau Cita membukukan laba bersih 1,54 triliun. Angka tersebut melonjak 137,4% dari 651,20 miliar pada periode yang sama tahun 2023. Direktur Cita, Yusak Lumba Pardede, pernah bilang, perseroan mengaku optimis akan kinerjanya di tahun ini. Optimisme tersebut beralasan mengingat Cita memasok MGB kepada entitas asosiasinya, yaitu WHW. Jadi walaupun ada larangan ekspor, Cita berhasil meraup keuntungan dari penjualan domestiknya. Manajemen optimis, kinerja baik ini akan terus berlanjut. Namun, di balik kinerja yang baik tersebut, Cita memiliki kabar negatif. PT PBI Putra Berlian Indah laporkan PT Cita Mineral Investindo atas dugaan illegal mining atau tambang ilegal. Illegal mining merupakan praktik merusak lingkungan dan merugikan perekonomian negara. Jadi GCG Cita ini juga masih patut dipertanyakan dan tindak lanjut kasus ini bagaimana ke depannya. Untuk prospek ke depan, masa depan industri ini masih sangat prospektif dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik. Apalagi bauksit punya keterkaitan dengan energi baru terbarukan atau EBT. Dukungan pemerintah di 2024 untuk adanya 58 smelter dan 11 smelter bauksit juga menjadi sentimen positif untuk emiten ini. Jika kita lihat juga, pasar bauksit dan alumnia juga masih terus bertumbuh. Tapi ingat ya teman-teman, setiap investasi tentu memiliki resikonya. Apalagi perusahaan seperti Cita yang termasuk cyclical company. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.